Masih bersama saya Barnes Mandro Putra ataupun yang akan memahami market Indonesia. Halo, dijawab hai. Hai Pak Bar. Tarahu. Yup. Selamat malam Bapak Ibu semua. Seperti biasa dari 3 hari yang lalu saya cukup khawatir ya. Kita darurat dulu sebelum kita mulai. Saya pimpin doa dulu supaya kita bisa fokus dan diberkati malam ini dan mendapatkan barokah dari apa yang kita jalani malam ini. Bagi yang Muslim bisa berdoa menurut agama dan kepercayaannya, yang Kristen saya pimpin dengan doa malam ini, dan yang non Muslim di luar Kristen bisa berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Terima kasih. Kita mulai berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapak buat malam ini Bapak. Malam ini kami akan belajar bersama memahami market ya Bapak. Dalam tugas kami berdagang saham ya Bapak. Terima kasih. Berkati kami pribadi lepas pribadi ya Bapak. Berikan kami hikmat dalam belajar malam ini. Terima kasih. Dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Waalaikumsalam. Spesial song for Torang. Nama ngalu ada masuk adat do Torang. Hau. 3 jam lagi Torang. Orang 3 jam lagi katakan. Oh lo Pak. Dia. Hihui. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Zoom meeting darurat. Tadinya saya mau istirahat dulu untuk persiapan check up besok karena saya masih dalam proses pengobatan panjang. Sudah hampir 4 tahun saya berobat untuk mengatasi penyakit yang saya derita. Saya anggap darurat karena sudah dari hari ketiga. Ini hari ketiga saya minta darurat. Ya, ingat proses ini yang menyelamatkan saya ketika di Desember. Kalau Bapak Ibu scroll lagi video-video sebelumnya di bulan Desember saya pernah sajikan ini, ya. Ini kalau Bapak Ibu bisa review Zoom meeting sebelumnya ya. Ini yang menyelamatkan saya dari market saat itu. Oke. Tanda ini ya. Tanda ini pertama muncul satu panah bahaya, kemudian muncul lagi panah bahaya berikutnya, itu membuat saya terus early detection untuk berhati-hati di market ya. Jadi Bapak Ibu, ini kan waktu hari apa ya kemarin itu ya, hari Senin, Selasa, Rabu. Ini dari sini dari puncak ini kita zoom malam-malam dan bahkan waktu itu malam-malam obrolan malam kita bicara beberapa saham ya, dan hari ini gap down, menutup gap ini, semoga saja hanya menutup gap ini dan membentuk swing low ya, dan harapannya kita dia hanya sebatas ini gitu ya. Kalau sampai dia jebol ini pagi, wassalam, panik, market akan lebih panik lagi besok. Ya, clear ya semua ya. Jadi malam ini saya minta semua langsung discuss apa-apa yang dimiliki dan bagaimana penanganannya. Jangan sampai seperti kejadian di bulan Desember itu semua nggak sempat menyelamatkan diri. Ya, jadi tolong Bapak Ibu semua fokus malam ini dan langsung tanya, Pak saya punya saham A, B, C, D, E dan kemudian apa yang harus saya lakukan? Uang cash saya sekian, ini begini gitu ya. Saya mintanya langsung aktif ya. Kalau bisa sih sebelum jam 12 kita sudah off, supaya saya bisa istirahat untuk medical check up besok. Tapi kalau memang
masih banyak yang mau ditanyakan, saya akan spare waktu. Yang penting jangan sampai besok ketika saya di rumah sakit kalian gantung semua gitu. Kalian gagal paham semua market, ya. Itu yang saya takutkan. Nah, saya harapkan malam ini kalian lebih proaktif ya, lebih langsung, Pak saham ini bla bla bla. Tapi jangan sampai saya ngulang lagi. Kamu tipikal apa? Kamu begini, cashmu berapa? Langsung state, Pak, harga saham saya di sini. Saya ini tipikal ini, cash saya sekian, porsi saham saya sekian. Nah itu tolong langsung state ya, supaya bisa efektif. Is it clear, my friend? Clear. Clear ya. Jangan sampai 2 kali. Oke. Seperti biasa saya buka dulu dengan welcome dengan siapa yang masih baru pertama kali malam ini. Silakan perkenalkan diri agar kita lebih aktif dan lebih kompak, karena tak kenal maka tak sayang, itu benar adanya. Seperti kalian ketika kalian belum kenal saya, kalian anggap saya tukang ngedumel, tukang marah-marah, padahal kan enggak. Apalagi si Erna itu. Erna masuk nggak hari ini? Oh Erna, nggak masuk dia, kasihan. Bu Erna nggak masuk ya, Nah, nggak masuk Pak. Kalian langsung proaktif. Nah, tadi sudah di channel umum ya Bu Ian ya, channel umum, Happy Trading, channel umum, ya. Something wrong saya anggap. Nah, ini juga tanda-tanda kalau ini sampai besok pagi break AHA, maka Kompom US akan mengganas, ya. Hati-hati dengan posisi rupiah. Seperti saya bilang, rupiah kita bukan kuat karena asing royal masuk, tapi karena memang USD melemah, ya. Dipahami bedanya kalau asing masif masuk dengan dolar yang lemah, nah itu berbeda hal ya. Walaupun ujungnya rupiah menguat. Oke. Nah kemudian Bu Yan bisa bantu buatkan HH-nya ini Bu Yan. Tarik garis gini supaya nanti titik hati-hatinya teman-teman bisa tahu nanti ketika rupiah berapa akan hati-hati. Oke, oil juga hari ini ngedown sekitar berapa persen ya? 8% ya. Gold ini tanda pembalik ini. Hati-hati kalau USD naik maka ini akan turun. Dan sudah mulai ada tanda pembaliknya ini. Ya. Shooting star. Ini biasanya nggak akan kuat dia break ini tengah malam. Kemarin saya cuan lumayan ini. Nah, kemudian kalau tidak kuat dia akan down. Oke, mungkin itu yang akan kita perhatikan. Nah, sambil menunggu Bu Yeni, ada yang baru hari ini, tolong sambil saya ngobrol, sambil saya mempersiapkan beberapa yang akan saya terangkan. Ada yang baru bergabung? Halo. Ya. Ya Pak, saya Pak. Siapa di mana? Denny Pak, di Tangerang. Denny di Tangerang, baru pertama ya Pak ya? Udah 2 kali sih, cuman baru ketemu baru sekarang. Memperkenalkan diri. Baru kenal sekarang ya. Tadi yang saya daftar di GS2 Pak, yang saya udah telegram Bapak. Terima kasih ya Pak ya. Dan tolong pastikan ke CS-nya karena tadi ada yang daftar ternyata nggak masuk ke saya gitu loh. Takutnya someday jadi dianggap saya mau rebut klien. Saya sih nggak peduli sebenarnya. Cuman kalau kalian di bawah saya punya moral hajat untuk membina kalian, memarahi kalian kalau kalian salah langkah. Ketika saya tahu kalian salah langkah, saya ancam, patuh, atau saya tendang gitu. Dan itu akan membuat kalian obey, ya, patuh apa saham-saham yang saya pilih. Banyak orang yang belanja seenak pudelnya, seenak jarinya, beli Warren, beli ini, beli itu. Nah itu padahal saya nggak pernah bahas saham-saham itu. Nah tolong ke depannya jangan sampai melakukan itu, ya, mestinya itu. Baik Pak. Jadi kalian dalam pengawalan. Oke, yuk. Ada lagi yang baru pertama bergabung? Malam Bapak. Bram itu tadi gimana? Udah diurus Bram?
Yang GS2-nya, Bram. Abraham. Sudah, Abraham? Pak. Sudah? Udah saya WA ini adminnya. Heeh. Dibilang ya lagi diproses gitu. Kalau di akun POM-nya sih sudah. Oh, ini Abraham yang mana ya? Kok suaranya beda? Ini Bramuda, Pak. Brahma yang di Bramuda. Depok, Pak. Oh, bukan Beda, Pak. Abraham. Iya, Oh, iya, Pak Bramuda juga mengalami hal yang sama. Pak Bramuda juga mengalami hal yang sama. Belum dikonfirmasi lagi sih, Pak. Cuman yang di CGS-nya Alam Sutra udah. Tapi Oke. Tolong masih kalian benar-benar confirm ya, karena pernah konflik, dikira saya ngambil kliennya sesama Philip. Jangan sampai hal-hal kecil malah nama baik saya rusak. Ya, tolong dikonfirmasi langsung ketika kalian buka akun. Kemudian selamat bergabung, Mr. Arvin. Halo Arvin. Arvin, ini Arvin yang saya kenal apa Arvin yang berbeda? Arvin. Halo Arvin. Arvin. Karena ini saya belum pernah ada nama member namanya Arvin nih. Arvin. Oke, saya move dulu kalau enggak ini karena saya takut ada penyusup ya. Saya butuh konfirmasi karena takutnya ada penyusup yang akan mengganggu. Arvin. Tolong Japri kalau kau nggak mau suara. Oke, saya remove dulu, nanti dia akan masuk kembali. Ya, supaya kita nyaman sampai 2 jam ke depan. Oke, Aricus. Saya belum kenal ini Aricus siapa di mana? Aricus. Dengan siapa di mana? Halo Aricus. Karena saya kemarin dapat penyusup satu yang akhirnya ujungnya maki-makian. Aricus. Halo. Aricus. Oke, kita remove. Kalau nggak mau bicara kita remove. Priyansa Putra di mana? Halo. Buyan bisa dengar suara saya? Apa saya salah kontak? Bisa. Apa? Ya, jelas. Nggak ada jawaban ini. Ya Pak, saya Pak Apriansa. Karena kemarin itu ternyata si Mr. X itu ternyata nyusup dia masuk di Zoom. Padahal dia pemimpin grup salah satu dan kemarin kemudian dia ini. Saya benar-benar pastikan yang sampai ada efek-efek lain di belakang. Trias Hardi dengan siapa di mana? Saya dari Malang, Pak. Udah pernah ikut? Baru. Kenapa tidak perkenalkan diri? Maaf, Pak. Saya masih baru. Maaf, perkenalkan nama saya Trias, saya dari Malang. Oke, terima kasih. Salam, selamat bergabung. Surjadi dengan siapa di mana? Halo, Ya Pak, di mana? dari Bandung Pak. Sudah pernah bergabung? Udah beberapa kali Pak. Oke, selamat datang. Siapa lagi? Singgi. Singgi, kamu di mana? Saya di Batu, Pak. Sudah pernah bergabung? Sudah kan pernah Bapak tanya 2 kali itu. Oke. Saya hanya Ya. ngecek ya, supaya jangan sampai Oh iya, Pak. di tengah jalannya. Oke, semua sudah terkonfirmasi. Yuk. Nah, terima kasih buat Bapak Ibu yang baru bergabung. Selamat datang dan bersama kita bisa, itu motonya. Dan kalau tidak dimengerti, kalau sudah pernah saya terangkan, nah silakan tonton, siapkan waktu untuk tonton ulang-ulang video-video sebelumnya. Ada beberapa memang kadang video tidak diupload. Nah, kemungkinan seperti ini juga kemungkinan besar tidak saya upload karena memang saya harus berkorban waktu lebih untuk mengupload itu. Padahal sementara kesehatan saya juga tidak terlalu fit. Jadi kalau tidak diupload Bapak Ibu ya ingat gitu ya, keberuntungan Bapak Ibu bisa ikut materi per materi karena ada yang tidak diupload ya. Oke, kita mulai. Nah,
di beberapa hari terakhir, di video terakhir saya bilang hati-hati, dan di waktu di hari Senin saya bilang saya sudah habis posisi Porto. Ada beberapa yang saya state di sini. Kalau Bapak Ibu nanti yang baru bergabung di hari Senin itu saya bilang saya di siang. Bapak Ibu bisa scroll ke atas. Saya sudah habis, sudah close position. Karena salah satunya setelah perintah sell ini dan dikonfirmasi oleh posisi bir. Bunting bir namanya, bir harami. Harami itu dalam bahasa Jepang artinya bunting atau pregnant. Nah, ketika muncul ini dan di puncak dan sudah sangat jauh di atas regresi dan stokastik sudah jenuh, dan saya tunjukkan saat itu ini sudah ada mulai tanda-tanda crossingnya di sini. Saat itu kan saya bilang ke Bu Yeni kan, hati-hati. Nah, kemudian hari tadi malam juga sempat kita begadang untuk mengawal ini dan ternyata gagal untuk naik. Artinya memang sudah sangat diperkirakan hari ini akan ngedown, tapi saya tidak memperkirakan gap down ini. Nah, makanya saya anggap darurat gitu. Tadinya saya pikir dia cuma hanya membentuk begini, dan ternyata dia membuat setelah gap up, membuat lagi gap down di sini. Ini sangat riskan. Nah, dan bisa beruntun nanti gap down-nya ini besok, Jumat gitu. Jumat gap down, hari Seninnya juga gap down, wassalam lah semua. Terjadilah panik di market. Ya, jadi pahami situasinya. Itulah kenapa dari beberapa hari terakhir saya minta darurat, kalian harus standby. Kenapa malam? Karena ya Dow Jones bukannya malam gitu loh. Dan kita bisa lihat polanya seperti apa, ya paling mumpuni itu di atas jam 9. Kalau kita biasa seperti kemarin jam 8, kita belum bisa perkirakan seperti apa yang akan terjadi di posisi gap down-nya gitu loh. Makanya setiap malam itu bisa jadi di atas jam 9, jam 10, bahkan kita pernah sama si Torang itu tengah malam, Torang, ayo jum, saya bilang darurat. Ya, benar. Jadi kalau makanya kalau kita mau lebih early daripada besok pagi, memang malamnya kita harus sudah standby gitu. Makanya Bapak Ibu saya harapkan kalau dalam situasi-situasi seperti ini pantau terus grupnya supaya kalau ada sesuatu yang darurat saya bisa langsung suruh kalian untuk ikut zoom ya, itu kepentingannya. Jadi sebenarnya saya sudah niat untuk tidak zoom karena harus take rest sebentar karena besok harus istirahat. Tadi Ibu Yeni juga nanya, kemungkinan enggak Bu, karena saya harus istirahat supaya hasil lab saya cukup bagus untuk besok. Ternyata darurat dan saya takut ketika saya di rumah sakit kalian tidak tahu cara mengatasi masalah-masalah porto yang kalian miliki, ya. Oke, yang kita yang baru bergabung tolong tonton video minimal 3 terakhir karena di situ semua sudah ada daruratnya, ya. Oke, kita mulai. Ya, tadi rekomendasi di privat itu MDKA ya. Jadi saya anggap tadi kirain dia bisa break. Tadi ada yang ikut beli MDKA tadi, rekomendasi tadi pagi. Yang Philip dan yang ini. Ikut Pak, ikut. Enggak kekejar Pak, gap apa? Ya tadi saya bilang untuk Sudah dibuang lagi Pak. Close dulu. Karena kalau ini saya takut tadi dolarnya tiba-tiba menguat, emas turun, ini akan lebih ambrol biasanya kelakuannya dia. Tapi lakukan pengamanan di 1280 ya bagi yang masih tadi telat belum ikut perintah ya. Yang tadi ini tadi saya rekomendasi yang ikut Philip Alam Sutra.
MDKA saya suruh close dulu tadi ya. Terus ini kita coba bertahan sedikit karena dia penjaga market. Tapi itu pun kalau Bapak Ibu overdosis lebih baik kurangin ya. Karena di support tadi saya anggap ini ternyata ngedown di sesi 2. Nah, kalau kalian posisinya more than 5%, better kurangin ya. Oke, itu aja yang saya ulas untuk yang rekomendasi hari ini. Oh ya, terus satu lagi yang ikut di grup umum BBKP ya. Lalu saya ini Buyan tolong turunin rekomendasi tadi pagi mengenai BBKP untuk grup umum. Ya, kalau kalian masih keep, hati-hati karena dia gagal di bertahan tadi. Ya, kalau jika kita melawan sebuah perintah sell, jangan sampai support yang saya sebutkan kalian lawan. Nah, so far sih masih on the track ini ya. Ada nggak yang di grup BBKP? Nah, naik volumenya tipis, harga naik, volume naik. Nah, peluangnya dia masih ada ya. Ingat dia garis coklat ini banyak biasanya sudah menuju uptrend. Itulah pentingnya kalau kita paham teknikal, seburuk apapun berita, seburuk apapun news, kalau dia masih uptrend, kawal saja gitu. Tapi sebagus apapun berita, kalau ternyata dia teknikalnya tidak mendukung, jangan lawan. Ya. Kalian bisa buy dengan cara BOMO di range 165, antri 160, 161, 162, 163 ya. Gunakan uang kecil dulu 2,5% dari modal saja dan 10 juta. Pengaman 148 jebol maka sangat bahaya alias rotasi kerugian. Target bisa lihat resistennya di chart. Cara kedua, untuk cara kedua bisa dilakukan sesuai dengan video cara sesat jadi kaya. Maksudnya cara sesat jadi kaya ini lihat bid overnya kanan kirinya, dan kalau memang dia mau naik biasanya BBKP itu nggak usah dilawan pun dia naik gitu. Ya. Oke, itu yang saya tegaskan lagi supaya kalian paham cara-cara sesat itu. Nah, 148 itu ini. Support 3 ini gagal, dia akan downtrend. Tapi kalau dia nggak gagal, dia akan terus. Ya. Pahamin kalian. Oke. Sudah, kita masuk sesi diskusi. Itu yang saya ulas. Silakan yuk. Langsung supaya 2 jam kita efektif, karena pasti akan panik besok ini kalau sampai DJ ini tidak ada perubahan. Saya bisa pastikan 80-90% akan panik besok. Malam Pak. Malam, selamat malam. Dengan siapa di mana? Ini saya Riyandi Pak, dari Palembang Pak. Di Palembang ya. Gimana Pak Riyandi? Ini Pak, saya ke tipenya swing Pak. Ini kemarin saya ada beli Pak, PTPP sama Adi Pak. Saya kemarin ngejar dividennya Pak. Terus? Di harga satu-satu dulu, PTPP dulu. Iya Pak. PTPP di harga 942 Pak. Sekarang harganya udah 845. Terus? Nah kan itu bagi dividennya besok berapa? Pak. 5% aja Pak. Itu apanya belinya. Cashnya berapa? Cashnya sisanya 80 Pak. Oke, terus pertanyaannya? Nah itu kan bagi dividennya besok Pak. PTPP sama Adi. Sementara ini kan DJI gap down. Apakah saya buang aja atau saya tunggu Senin Pak? Cum date-nya kapan? Besok Pak.
bagi saya lupa datanya. Kumditnya PTPP kapan ya? Besok, Pak. Ex-date-nya Senin. Ex-date-nya Senin. Iya. Berapa rupiah? Lupa saya. 30, Pak. Otak saya nggak jalan. 33. Hang kamu di berapa? 942, Pak. Jadi minus kau. Iya, Pak. Ini kemarin yang hari Senin. Sementara di video terakhir itu sebelum era bullish, saya kalau kalian cerna video sebelumnya itu pas di sini 3 candle terakhir adalah bullish. Di sini ada beberapa orang saya suruh hajar. Nah, kau beli di 942 ini artinya kau korban pom-pom dan mungkin kau belum bergabung di grup happy kali ya. Kalau kau lihat di Zoom terakhir waktu sekitar tanggal berapa ya Bu ya nih? Saya masih ingat dari sini bullish. Saya bilang 3 candle terakhir adalah bullish itu kata-kata saya. Tanggal berapa? Nanti kau cari videonya. Artinya kau beli di pucuk. Sini nih. Iya, Pak, itu di atas kan? Hari Senin, Pak, yang itu biru hijau semua, Pak. Semua saham hijau semua antam. Ya, saat itu kan saya bilang kalau gagal break 985 better keluar karena ini akan menjadi puncak kembali karena diregresi, tapi kalau dia berhasil kemarin break maka akan naik gitu loh. Nah disinilah penting planningmu. Waktu kau mau beli kau harus pertimbangkan kalau kau mau tahan apakah kau akan mengejar dividen. Nah kalau ternyata ini gap down sampai ke sini dan balik lagi malah ini kan membentuk kalau kalian lihat skenario terburuknya ini kan akan menjadi pola menara kan, pola triangle. Apakah kau siap menanggung ke 600 dengan menginginkan dividen yang hanya 30 rupiah? Kan itu jadi masalahnya. Iya, apakah siap kau untuk melakukan averaging down ke sini? Nah itu makanya saya bilang tinggal kau apa yang akan kau lakukan itu dan seberapa siap kau akan menanggung resikonya. Makanya selalu dalam trading itu konsep kita adalah trading adalah mengukur resiko. Saya sendiri tidak menginginkan lagi, makanya saya tidak menginginkan lagi dividennya karena capital gain saya dari sini itu sudah jauh dengan si 30 rupiah. Makanya saya bilang saya habis barang di sini. Coba baca lagi waktu di sini saya habis barang. Ada di atas siang ada Senin. Saya habis barang. Ya. Iya, Pak. Intra, Pak, ya. Semua habis barang, Pak, ya. Ada kan saya state intra habis saya bilang. Karena capital gain saya dari sini 20-an %, masa saya hanya karena menginginkan dividen yang hanya 30 perak, jauh sekali dengan capital gain saya di sini, dan saya jual pucuk, ini saya ikhlaskan. Nah, kemungkinan orang akan terjebak di sini dengan berharap capital gain-nya ini dan dia akan naik. Padahal dia tidak baca saat sudah ada perintah sell. Ingat, kalau swinger, kalau sudah ada perintah sell di daily, better kalian hati-hati. Better kalian secepatnya mengamankan diri. Nah, itulah kenapa saya bilang nonton video YouTube-nya itu nggak bisa satu. Semua. Karena ada statement-statement saya yang kadang di video ini ada, di video yang lain tidak ada. Jadi untuk seorang swinger, kalau ternyata perintah robot sudah ada sell, better kamu jangan masuk. Atau kalau mau masuk dengan uang kecil dulu 2,5-5% dan segeralah keluar kalau candle sebelumnya itu gagal. Nah, penanganannya, solusinya tinggal kau pikirkan, besok akan panik minimum minus 6%. Apakah kamu siap untuk mengharapkan cum dividen atau kau akan averaging di sini dan averaging di sini? Itu yang harus kau pertimbangkan sekarang. Jadi disitulah pentingnya, bukan apa menurut saya, tapi bagaimana kemampuanmu. Cukup sanggup nggak kau kalau ke sini dan cukup sanggup nggak kau kalau ke sini. Hanya untuk mendapatkan si 30 perak. Sementara saya tidak.
Jelas waktu itu di Zoom meeting saya bilang ini sudah di regresi atas. Better hati-hati, kawal kepemilikan kalian. Kepemilikan saya dengan kepemilikan kalian kan berbeda. Ya. Di Zoom meeting sebelumnya waktu itu saya ada di sini. Ajar, tambah. Ketika sudah di puncak regresi, buang, selesai. Ada beberapa milioner yang saya arahkan dari itu. Hajar, kabur. Buat apa mempertahankan untuk memperoleh 30 rupiah dengan resikonya cukup tinggi. Kita sudah umpama sudah untung 40%, 30%. Kita hanya untuk mencari 30 rupiah harus jantungan. Gitu. Itu namanya bagaimana kau mengkalkulasikan apa yang akan kau lakukan. So, saran saya pikirkan apa yang harus kau lakukan dengan resiko kalau dia membentuk triangle seperti ini. Apakah kau akan amankan uangmu atau kau memang masih berminat dengan resikonya Senin. Kalau ada panic buying lagi kau baru baru kau sell, berarti minusmu berarti ada kemungkinan minus 12% kalau ternyata besok ARB dan Senin ARB 12% cukup kuat nggak dengan pendapatanmu yang hanya 30 rupiah per lembar. Itu yang jadi pertimbangan. Putuskan, kau yang punya uang, bukan saya. Saya hanya bisa mengkalkulasikan cara berpikirnya, apa yang akan kau lakukan. Oke, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Satu lagi Adi ya. Adi kau di harga berapa? Sama juga ini nyangkut atas. Iya, Pak. Hari Senin semua, Pak, dibeli karena mau dekat dividen kemarin, Pak. Ini kan ada di grup kan dividen Adi 12 atau 4. Sama sih kejadiannya nih, Pak. Harga di saat hijau semua nih, Pak, kemarin. Ya, padahal kita dari bawah lo ngambil. Oke. Udah paham apa yang kau lakukan, tinggal pikirkan, kalkulasikan menurutmu apakah kau akan mengambil dividen atau dia ketika kembali ke sini tinggal pertimbangkan apa yang harus kau lakukan, ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Yuk, ada lagi? Next. Yuk, jangan diam ya, karena saya harus ini. Yuk, biar efektif. Halo? Sudah ini? Halo? Halo Pak Bar. Yuk, dengan siapa di mana? Pak Bar, Lukman di Batam. Lukman di Batam. Ya, gimana Pak Lukman? Saya punya BBTN Pak Bar. Sama BBRI masih nyimpen. Harga berapa di mana? BBTN di 1050 Pak Bar. Terus cashnya berapa? BBRI di 3030. Satu-satu aja. 3030. Cashnya 50% sisa. BBTN-nya porsinya berapa? Masing-masing 25% Pak Bar. Oke, kau tipikal apa? Swing Pak Bar. Ya, pertama kau sudah menyalahi rule. Satu saham itu hanya porsi 20% maksimum. Oke, siap Pak Bar. Sudah sangat salah dan tolong jangan lakukan lagi next time. Kemudian tadi di room kan saya bilang better di sekitar 900-an itu di sini. Coba perhatikan, ada nggak? Coba biar kalian baca. Oh, Pak Bar ngomong di sini tuh kenapa? Coba. Ada yang bisa bantu scroll pernyataan saya di 900-an itu? Tolong bantu scrollkan ke bawah atau ini. Ya, ini apa? BBTN harus di bawah 900 baru tenang. Baik kalau sekarang. Jadi kalau kalian tidak mengerti candle, ya akan terjebak yang pertama. Shooting Star, Morobozu, dan dia tadi di sini gagal di 1070, ya bakalan masih Morobozu dan terbukti Morobozu. Ya. Nah,
saya tadi pertimbangkan di sekitar sini. Ya. Di titik break sini dia saya pertimbangkan. Karena ada gap di sini kan. Apapun ceritanya dia akan kejar ini. Apalagi ini Morubozu dia akan kejar dulu. Siap Pak Bar. Boleh ngurangin porsinya Pak Bar? Bu Yeni kalau bukan ngurangin, buang dulu cut loss sambil bawah. Oke siap Pak Bar. Cara terbaiknya begitu kalau kau ini. Kau kan spekulasi di sini kan tadi. Kapan kau beli itu? Betul Pak Bar, gagal ternyata dia. Di sini si Giso-Giso kan dia buy katanya. Kupluk gua bilang di sini shooting star anak buahnya disuruh buy. Artinya kalian hati-hati kalau sama leader. Aku aja kalau kalian saya suruh buy, cek. Kan saya bilang, periksa saya. Saya bisa saja someday tidak independen. Ya karena memang ada yang pernah nawarin saya satu Avanza untuk pom satu buah saham. Dan saya tolak. Oke, satu Avanza saya kuat. Kalau dia tawarkan satu rumah di Pondok Indah Kapuk, di PIK, bisa-bisa saya lemah kan? Apa salahnya cuma satu kan gitu kan? Itu nggak Torah. Rasional. Iya, kalau tiba-tiba saya di endorse, ya kan? Bang, pom-pomin dong itu. Rumah di Pantai Indah Kapuk, surat-suratnya lengkap, katanya kan? Bisa kan? Bisa Pak. Ya. Dan sudah pernah kejadian saya ditawarin. Saya bilang no. Mungkin saja waktu itu cuma satu Avanza. Kalau satu Pantai Indah Kapuk, satu rumah di sana real estate dikasih hanya untuk ke pom-pom, bisa kan? Makanya apapun yang saya cek, periksa saya. Saya manusia biasa, bisa saja suatu saat saya salah kan? Is it clear, my friend? Clear. Jadi ketika kalian ternyata di sini ada gap, harusnya kau tadi kalau dia ternyata gagal segera keluar. Dan kau sudah tahu di sini ada perintah sell di ini. Artinya kau membahayakan dirimu. Sebagai seseorang swinger, pastikan dulu perintah buy ini muncul, baru kau eksekusi. Ya. Kenapa saya berani BBKP? Ya. Artinya, oh ini masih MBC. Oh ini masih ada coklat trend. Iya kan? Cuman saya bilang batasi bahayanya kalau sampai di sini saya bisa pastikan ini gagal ke bawah jauh. Oke? Siap Pak Bar. Ya. Ini timnya si itu kan kuprul semua kan di sini tuh. Yang gesong-gesok. Itu anak buahnya belanja gila. Disuruh belanja LSIP di puncak gila. Gosong semuanya Pak. Kosong semuanya. Hati-hati kalian. Periksa chat apapun kalian. Kalau aku sekalipun periksa. Pak Bar ini tipu, bohong atau ini ya. Oke, ada lagi satu lagi tadi apa? BBRI tadi Pak. BRI. Ya. Nah, rencana saya di sekitar 2.800-an di channel private biasa saya bilang standby di sini. Cuman kemungkinan karena saya besok ke rumah sakit nggak bisa pantau gitu. Kalau saya sih planningnya di sini kalau mau buy. Nih. Karena sudah ada panah tren ini gitu loh. Lebih baik nah. Cuman harus perhatikan volume pembentukan besok karena ini kan sedikit liar. Supirnya ini sama dengan supirnya Pegas, info yang saya punya. Jadi kalau Pegas ada geliat-geliat, nah satu supir itu. Ya. Nah. BBRI-mu di berapa tadi yang nanya siapa? Saya Pak, BBRI di 3.000 Pak. Better kau keluar dulu deh. Karena belum ada peluang apa-apa ya. Oke, siap Pak Bar. Terima kasih Pak Bar. Oke, sip. Ya tahu solusinya langsung ya.
Cuman jangan di grup jam trading, Pak Agro bagaimana, baik-baik saja. Pak ini bagaimana, baik-baik saja, gitu aja saya jawab. Bagaimana saya mau menerangkan ini di grup gitu kan. Lebih enak kan live, kalian lihat, oh ini ya, ini begini ya. Iya kan? Betul nggak kawan? Betul, Pak Bar. Lebih jelas, Pak. Oke, ada lagi? Yuk, next. Kita batasi sampai sekitar 23 WIB ya. Supaya saya bisa istirahat. Ada lagi? Untuk ini Pak, Telkom Pak masih sesuai nggak Pak plan? Aldo Pak. Ya, Sorry Pak. kalau aku sih kenal sama kau, mereka kan nggak kenal. Oh iya Pak, Aldo Pak dari Subang Pak. Untuk Telkom tadi saya ikut yang rekomendasi Pak, memang baru masuk 2% aja. Kan tadi di awal tadi kan saya bahas Telkom. Yang rekomendasi tadi MDKA sama itu. Iya MDKA. Tapi yang MDKA udah keluar sih. Telkom rencana kita untuk averaging. Kalau ternyata dia gagal, siapkan dana sekitar 29 dan 26. Kalau karena dia akan menjaga market. Sekalian buat ngejar dividen juga ya Pak? Iya, rencananya. Oke, siap. Makanya saya suruh tahan kan. Ya. Kalau MDK saya suruh buang dulu karena takutnya yang USDX tadi. Coba, terima kasih. Tuh, siapa tadi yang nanya itu? Siapa tadi yang pertama nanya Adi sama PTPP? Saya Pak, Riandi Pak. Di free part saya selalu ajarkan kalau untuk swinger itu masih 2,5% dulu, maksimum 5%. Gitu. Cara saya mengarahkan orang untuk swinger selalu terukur gitu. Jadi resiko pun terukur. Kamu kalian bisa baca. Ya. Bahkan saya batasi jumlah uang. Dan jangan lebih dari 5% dan lebih dari 100 juta. Artinya, dengan kepemilikan pengelolaan porto 100 juta, saya tidak mau kalian punya lebih dari 5 juta. Tapi kalau yang punya porto di atas 100 juta, jangan lebih dari 100 juta. Umpamanya 1 miliar. Si A punya 1 miliar dan mau invest di Telkom. Saya batasi di 100 juta maksimum. Gitu cara. Inilah versi MM saya. Ya, kalian ingat itu yang sudah ikut ya. Yuk, ada lagi? Yuk, next. Saya Pak, Indra Pak. Indra di mana? Di Depok Pak, Depok. Saya ingin menggebu-gebu tapi badan saya sakit sekali. Ya, gimana di mana, Indra? Di Depok Pak. Depok. Depoknya di mana, Indra? Di Kayangan Pak. Oh, yang di Kayangan yang kemarin itu, yang di Blok E. Iya benar Pak. Oke. Nah, gimana Indra? Kemarin kau nanya apa? Udah keluar belum? Kemarin nanya KF Pak. Udah keluar? Belum Pak. Wah salam. Kan turun Pak. Kemarin. Ya kan sempat naik kan? Yang arah yang mau naik biarin aja lah dulu Pak. Wah salam kau. Keadaan begini mah ke 600 bisa saya pastikan 80%. Itu makanya aku bilang jangan impas dulu. Tapi ya itu urusanmu. Yuk, gimana? Kalau saya ini Pak udah masuk ke PTBA 10% Pak. Di harga 2.300 Pak. Tadi saya bertarung di sini sekitar berapa miliar, gagal saya keluar. Terus gimana? Kira-kira gimana Pak? Nggak tahu saya gimana. Saya apa nungguin ambil dividen apa? Saya nggak tahu Pak. Gimana, nggak ada ini. Kamu singar, cashmu berapa? Tetap on the track, on the rule, how to question. Bagaimana cara bertanya? 10%. Singar, Pak. 10%. Terus saya tipe swinger Pak. Terus? Sisa cashnya berapa? Sisa cashnya 90% Pak. Lah kau ada PT, ada KF. Kok bisa sisa cashmu 90%? Berarti kau nggak benar ngitung. Itu portonya KF Pak. Injek lagi kali.
Totalnya berapa? Berarti kau nggak benar menghitung saja, kau total portomu nggak benar. Akhirnya berantakan. Sedangkan kau state kau punya KS. Cashmu kau bilang saat itu 80. Sekarang kau beli PTBA, cashmu 90 lah. Yang KS itu di mana? Maksudnya 80 tuh 80 untuk porsinya KF, Pak. Iya udah nggak benar kau cara manajemen. KF 80%, 10% ini berarti. Sisa cash 10% kali Pak Bar. Enggak, dia ini bolak-balik. Jadi dia nggak mengerti cara mengelola keuangan porto. Nah, itu bahaya, orang-orang begini itu bahaya. Dia sendiri tidak mengerti apa yang dia lakukan. Jadi saya mau ngejawab juga bingung gitu. Fungsi saya untuk mengkonsultasikan kalian itu dengan cara yang benar. Walaupun sekalipun kalian gratis, tetap saya layani secara profesional. Kalau konsultan keuangan itu harus mendapatkan data yang benar. Pernah saya ditipu dalam arti quote to quote begini. Jadi waktu itu saham SWAT ya, Pak, saya mau belanja SWAT, saya suka. Kamu mau belanja berapa? 20 juta. Kira-kira targetnya ke berapa? Waktu itu posisi di 400. Saya bilang kalau break 600 sih bisa ke 1000-1500 ngikutin TKI MNKP. Saya bilang kan. Nah, cash posisimu berapa? Oh, cuman ada 50 juta, Pak. Nah, itu udah kegedean. Baiknya kau TP lah. Waktu di 600. Tahu-tahu ketika SWAT nyungsep, dia bilang, Pak, saya masuk 750 juta. Dia ngomel-ngomel. Kata Bapak kan bisa ke 1500. Artinya apa? Saya menjadi seperti rasa bersalah. Dia mengejar saya untuk rasa bersalah dan seperti ngeledek gitu loh. Dan ini pernah terjadi, makanya saya nggak akan pernah jawab kalau orang bermain-main dengan posisi manajemen gitu loh. Ujungnya suatu saat nama baik padahal dia yang tidak memberikan informasi yang benar. Kejadian kawan, bukan saya main-main, makanya saya tegas. Dan ini ada recordingnya, ada rekamannya. Someday kalau orang-orang yang jual kopi, ada buktinya. Itu yang saya harapkan dengan kalian. Mengelolanya, benar datanya, supaya di ujungnya kalian tidak ngejar saya seakan-akan memojokkan saya gitu. Itu pentingnya keterbukaan. Nggak penting saya mau uangmu 1 miliar, 10 miliar. Datanya bagaimana supaya solusi yang terbaik yang saya akan berikan itu ada recordingnya malam ini walaupun tidak saya upload supaya someday kalau orang yang bertanya itu komplain, kata Bapak begini katanya. Dan itu kejadian gitu, makanya saya minta ke kalian itu jujur, tapi kan hanya bentuk persentase. Saya juga bukan orang bodoh. Kemarin kau bilang KF kau punya sekian, persentasemu sekian. Sekarang kau sebutkan kau punya PTBA beli sekian, persentasenya sekian. Saya kan jadi mikir, ini datanya ini benar atau memang orang ini nggak bisa mengelola manajemen keuangan, how to manage your portfolio, gitu loh. Nah, tolong kau ulangi dulu, kamu cari datanya yang benar. Kalau kamu jumlahkan semua posisi cashmu, berapa saham yang kau miliki, berapa persen saham ini terhadap cash total, berapa persen cash total. Lebih baik dari pertanyaannya sekarang daripada ujungnya yang akan dipermasalahkan adalah saya. Oh iya Pak. Iya Pak. Berarti persentase itu dari seluruh porto ya Pak? Maksudnya dari seluruh cash yang punya ya Pak? Bukan per saham gitu ya Pak? Tonton dulu lah video YouTube sebelumnya, biar benar kita. Iya Nah, Pak, aku siapa? paling nggak suka mengelola data kalau tidak korek. Saya seorang akuntan, saya seorang auditor. Jika data saja sudah salah, opini akan salah. Kalau Bapak Ibu ada nggak di sini yang akuntan, auditor? Ada nggak?
pasti berpikirnya sama gitu. Semua dari data. Ya, jadi sajikan data yang benar supaya saya bisa memberikan solusi terbaik. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, nanti tanyakan kembali. Yuk, masih bersama saya Batas Mandro Putra Utama yang akan membantu Bapak Ibu Money Market Indonesia. Halo, Diop, hai. 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 Yuk, Hai. next. Siapa yang mau nanya? Yuk. Bukan hanya kau ya, siapa tuh namanya? Yang milioner aja kok sentak-sentak kalau salah. Kau mau ngelola porto aja datanya nggak benar. Dia nggak Bu Yen? Siapa? Bu Yen itu bayar saya 40 juta tapi saya sentak juga. Tahu. Supaya jangan kebiasaan gitu loh. Ini uang gitu loh, manage dengan benar. Nanti kalau japri lagi atau apa, gimana saya kasih? Yuk, Ya, Pak. masih ada yang bertanya? Yuk. Mau nanya Pak, Fitri dari Jakarta. Oke, selamat malam Bu. Yuk. Pak, saya mau swing. Ada barang di MNC. MNCN. MNCN, oke. Good. Di Total harga? 92. 9 berapa? Halo? 952. 952, oke. Terus? Masih ada cash 10%. Cuma 10%. Oke, terus? Bagaimana Pak? Belum lengkap datanya. Berapa MNCN itu berapa persen kau punya? Oh, MNCN cuma 10% Pak. Cash-nya berapa? Cash-nya masih 7%. 70%? Ini waktu di Zoom sebelumnya coba kau cek. Ya. Ini kan dia break ini nih. Masih ada videonya, coba kau tonton. Nah, untuk sekarang sih mencoba memulai trennya. Apakah dia bisa keangkat trennya, dan ini ada pola bullish di sini. Dan tadi pagi, tengah malam kemarin kan Bu Ayu, ini kalau kita hapus lagi, ya. Oh, oke. Kalau Bu Ayu kan tadi pagi ada tengah malam ya itu ya. Ada yang tahu nggak? Waktu gue bilang tuh cakep. Bilang. Cuman Pagi cakep. tadi. Pagi tadi. Ya, kalau kalian pakai lower low ini cakep, ya kan? Artinya ada peluang, cuman Marketnya ambiar dan stokastiknya juga menuju bawah. Nah, better kalau kau mau bertahan di pola bullish ini. Karena ini sebenarnya dia sama seperti pola waktu itu, coba kalian tonton nanti, waktu itu ada BTPS. Nah, dia ini sekarang sedang membuat pola bertingkat ini, supply and demand. Nanti kalian baca-baca buku apa itu supply and demand. Nah, ini dia sedang mencoba ini. Ya. Kalau kau trading, di sini batasnya, jangan sampai si lower candle sebelumnya ini 950 jebol. Kalau ini jebol atau besok terlalu terjadi huru hara, maka pola supply and demand ini akan gagal dan dia akan berpeluang kembali ke 780. Nah, kalau kau swinger, pastikan ini kuat dan trader gitu. Tapi kalau kau invest ya bisa aja dengan model umpama kau beli di sini, dan beli di sini. Nah, makanya saya bilang tergantung depend your style gitu. Kalau stylemu ini. Nah, kalau ini gagal, besok maka pola supply and demand ini gagal. Tapi kalau ini besok ternyata break, tahan saja. Karena dia sedang membuat terus supply and demand bertahap. Kalian bisa buktikan waktu itu saya menganalisis BTPS dan terbang sampai ke puncak langit ke-7. Is it clear, Messi? Benar nggak, Mes? Ada kan videonya masih. Iya. Oh, apa itu supply dan demand, kan belajar lah. permintaan dan penolakan. Ya, ada lagi? Sudah paham ya? Oke. Nah, nanti kalau kau ternyata nggak nyaman kalau dia break, kalau dia gagal 900, lebih baik kau keluar dan tunggu lagi di 850 atau di 750 something.
Oke Pak, makasih Pak. Tapi kalau dia ternyata besok bisa break candle ini, saya bisa pastikan dia kembali ke 1065 gitu. Dan ini akan crossing. Keberapa Pak tadi? 705. Inilah seperti ini. Dan di sini 705. Oke. Itu caranya, ya. Makanya kalau Oke, Pak, saya makasih, belajar, kalau saya menganalisa, nggak hanya triangle, nggak hanya regresi, sangat komplit. Apa yang pasti? Apakah supply and demand? Karena semua, ingat, ilmu TA itu tidak ada satupun dalam technical harga bergerak acak, pasti ada pola yang sedang dimainkan dia. Oke, clear kawan? Siapa tadi yang bertanya? Clear Pak, clear. Lebih enak kan bikin solusi Fitri begitu kan? di Jakarta. Jadi Fitri bisa mempertimbangkan apa yang harus dilakukan gitu. Jadi kalau dia ke sini, oh dia akan. Iya. Kalau dia ke sini dia akan. Makanya eksekusilah sesuai dengan kenyamanan. Kalau ternyata kau nggak nyaman, daripada kau diseret-seret ke bawah, kau mau? Turunin. Kan? Nggak mau. Makanya orang banyak bertanya, tapi gimana saya mau menjelaskan? Oh, support sekian, resisten sekian. Nggak usah saya jelaskan pun, kalian tinggal lihat kan, oh support sekian, ini sekian, kan gitu kan. Tapi kalau bagaimana solusi-solusi terbaiknya, apakah kalian sedang overload di belanjanya, apakah manajemen keuangan kalian lagi kacau, itulah fungsinya Zoom. Jadi kita langsung head to head, walaupun kita tidak bertatapan mata. Ya, oke, sip, Fitri? Sip Pak, makasih. Nah, Sip Pak, makasih. Jelas. Yuk. Ada lagi yang lain, next, yuk. Bram Pak di UI Depok Pak. Siapa? Bram Muda yang tadi? Iya Pak. Oke, ya. Bram Muda gimana? Ini saya ada Sril Pak. Saya trading. Harga 212. 50% porto Pak. Sisa cash 25%. Hebat ya. Nyangsang itu mah nyangsang. Pejuang tangguh. Gimana ceritanya 50% kalau Sril? Coba ceritain. Korban pom-pom atau telat masuk apa telat keluar apa gimana? Telat keluar Pak, lupa masang ini apa, trail stop. Oh. Telat masuk happy trading Pak. Lah dia bukannya udah berapa kali? Sering Pak ya? Bram. Sering ada. Oh iya. Kau masuk happy trading kapan Bram? Akhir April Pak. Hah? Dari April? Berarti sejak April kau belum tonton video-video itu ya? Udah Pak, salah masuk juga lagi. Udah jelas. Berarti Pak Bar yang telat marah ini Pak. Nggak ikut Zoom yang malam tanggal hari pertama Rebo. Oh. Udah saya bilang kalau dia sudah terlalu jauh dari 140, kau masih berani di sini 50%. Saya angkat tangan lu. Saya pangkat prajurit, kamu pangkat jenderal lu. Iya lu. Salut saya dengan keberanian orang-orang begitu. Ya kan? Ini udah jelas di sini perintah buy-nya robot kita di sekian. Kau hajar di sekian. Candle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Candle ke-6 kau masih berani. Masih berani. 50% gak sekalian aja margin kan. 100% plus margin. Ya enggak? Artinya kau tidak berpikir resiko, Bram. Bahaya sekali. Dan jangan kau ulangi lagi kawan ya. Iya Pak. Nah. Terus pertanyaanmu apa, Bram? Apa pola segitiga juga ya? Kau bertanya, kau sendiri yang ngejawab kan? Oh iya Pak, cut loss. Jangan dulu lah kau sedih, Bram. Ya kan? Nah, ini kau lihat tuh gak tega aku. Ya, ini kan masih MBC masih golden cross kan. Nah, ini sudah di area positif, beda dengan golden cross yang lain, MACD-nya itu sudah positif. Artinya ada peluang dia untuk memulai trennya, ya kan? Nah, cuman
kau harus batasi kalau sampai besok dia nggak bisa break, ya break di sini nih, break ke 193, dan kalau dia gagal 172, antara kau ikhlas dan tidak, potong atau kurangi posisi, Bram. Jadi nanti kau sambut lagi dia kalau di bawah sini gitu loh, Bram. 157 ya, Pak? 157 dan 142 di range ini kau bayinya lah. Nah, tapi kalau besok dia gejolak, tadi saya lihat sih bitnya kuat banget. Saya perhatikan juga ini tadi, karena saya masih ada harga bawah ini masih ada, Bram. Iya, Pak. Justru di sini saya TP ya, artinya TP saya kau makan kan. Itu. Jadi kalau dia kuat besok di sini, tahan dulu ya, lakukan SOS terbaik untuk mengurangi posisi, hingga sisakan saja cerita cintanya gitu loh. Iya. Nanti Bram, sisakan saja gitu, umpama 2% atau 5% cerita cinta ini gitu. Siapa tahu memang dia ke 350 ya kan? Ya lumayan lah yang si cerita cinta itu menutup kerugianmu ketika di sini gitu kan. Tapi kalau ternyata cerita cinta itu tidak jadi dan balik ke sini hanya sekitar 5% lah ke apa namanya kerugian maksimummu dari sekian puluh persen kali 5% itu. Dan kau pun bisa melakukan trading di sekitar sini dari yang kau cut tadi. Itu money management. Oke, Pak. Clear nggak? Clear, Pak. Coba kau terangkan ulang. Kau kalau bicara sama dosen kau bilang Mak. Intinya cut loss gitu, Pak. Udah intinya. Belum tentu cut loss. Oh, iya, kalau besok tiba-tiba dinaikin kalau turun. Tiba-tiba deh, karena tadi itu bitnya kuat gitu loh. Dia iya Pak, iya. Karena ada member saya begitu. Iya Pak. Besoknya aku tanya gimana udah kau eksekusi enggak? Lupa Pak. Bapak ngomong apa? Capek kan? mending di sini sekalian ketahuan dia ngertinya apa, kan ada rekamannya, ya kan? Besok dia nggak salah ngomong kan? Coba kau ceritakan dulu apa yang kau maksud. Besok pertahanannya itu di support 157, kalau gagal kurangin Porto. Nah itu aja kau udah salah. Bukan di situ. 193. 197 ya bagian 72. Buntutnya ini lower hari ini nggak boleh lewat. Kalau lowernya ini lewat pasti 80% dia akan ke 157. Tapi kalau besok ternyata naik, tahan aja dulu dan lakukan SOS pengurangan supaya sehat portomu. Umpama ternyata dia balik ke 199 pun besok atau 190 pun besok, itu udah best price banget dengan kondisi ASG begini gitu loh. Tapi kalau tiba-tiba dia lompat dan langsung nge-break 2014, selamatlah kau dari mara bahaya, bro. Tapi kalau ternyata nggak jadi dia break ke sini, lakukan yang terbaik. Sisakan 2,5 sampai 5% sebagai koleksi dari sebuah stupid thing. Iya kan? Iya. Langsung dapat nilai C ini kalau sidang. Ditanya ngapain pula kau tanya aku jelaskan capek-capek buntutnya ini jangan sampai tembus. Kalau ternyata ujung-ujungnya supportnya 157 Pak, harganya 214 Pak, ngapain pula kau capek-capek ujung. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana skenario terbaik untuk penyelesaian sang putar semua tadi. Ngerti, Bang? Tiba. Apa coba terangkan? Nalo. Revisi lagi. Diam. Pertahanannya di lower hari ini. Oke. Misalkan gagal kurangin posisi, sisakan 2,5% sampai 5%. Oke. Bila naik sekitar 192 itu kemungkinan best price terbaik. Terus lakukan SOS. SOS ya Pak, 192 itu. Kalau deg-degan.
Remedi. Udah grogi dia. Buyar. Kenapa begitu, Bram? Karena ini harga naik, volume turun. Artinya SOS atau take profit kan ada ilmunya, Bram. Artinya sebenarnya kau tuh tidak nonton, Bram, dan tidak implikatif apa arti ilmu volume dan price. Jadi dengan candle begini, dengan pola candle begini, volume begini, artinya kan sudah ada di hukum volume dan price. Ini akan berpeluang SOS atau take profit. Paham, Bram? Tapi kalau ternyata dia ngeguyur lagi besok, nasibmu lah, Bram. Renungkanlah nasibmu besok-besok. Jangan mau masuk di atas 20%, Bram, kalau swinger. apalagi udah di puncak gunung, apalagi sudah berapa hari dari perintah robot. Janganlah kau coba-coba kena pom-pom, Bram. Di sini itu koran kontan, apa Bu ya? Buy Sril, tiga sekuritas, buy Sril katanya. Goblok, ini mau cuci barang di orang kata. Di sini aja udah hari keberapa ini. Makanya kalian kalau baca berita pun, dengar instruksi siapapun, mau itu sekuritas, mau itu. Makanya ada beberapa yang sudah mulai membenci saya, tapi ya nggak ada peduli, saya kan mencerdaskan kalian gitu. Bukan mau apa-apa. Perintah robot udah jelas 14 sekian. Di sini orang masih, artinya ini sudah 50%. Artinya kemungkinan ya, saya nggak nuduh, si sekuritas itu mau cuci barang dengan cuan hampir 100%, tapi mau cari siapa yang akan dicuci. Itu yang harus kalian pahami. Bukan hanya si B itu yang tukang cuci. Sekuritas sekalipun, Kotupon bisa jadi mencuci. Saya sendiri pun bisa jadi mencuci. Jujur kok bilang. Bisa loh saya mencuci. Makanya jangan pernah percaya saya, tapi percayalah pada chart. Ketika saya sudah buka semua ilmu, kalian akan tahu saya berbohong, saya jujur, saya ngajak kalian cuan, atau saya mau cuci barang. Betul nggak Bu Yen? Dan Bu Yen ini sendiri saya kasih tahu, hati-hati sama saya Bu Yen. Saya 50 miliar nggak tanggung loh kalau mau keluar barang. Kalau si Anu masih 1 miliar, kalau saya sekali nyuci 50 M. Iya kan? Si B nyuci nggak tanggung loh. Kalau dia masih nyuci mah cuma 1 M, ya kuprul saya bilang. Belum tahu kalau saya nyuci. Karena dia di tele kan, mampus dia. Si B ini Pak, posting MNCN juga Pak katanya Pak. Karena memang cantik. Makanya kok memang cantik ya? Cantik. Dari pagi juga saya bilang memang cantik. Cuma karena IHSG saya nggak berani. Dia pola supply and demand, overload-nya dia mantul, cuman ini masalah. Artinya kalau ini besok gejolak, ini kan akan, nih kalau dia gejolak, ini akan gagal break HH. Gagal break HH artinya guyuran ini besok. Tapi kalau dia kuat di 950 dan pertahanan 900, nah kalian bisa masuk, gitu loh. Kan itu tadi, siapa yang bertanya tadi? Si Fitri ya, Fitri. Iya, iya betul Pak. Benar. Ini harga naik, volume naik. Dari volume negatif menjadi volume memang cantik semuanya. Ini tuh ibarat kata gadis cantik. Ini ibarat kata gadis cantik ya. Tapi gadis cantik pun kalau bapaknya seram, IHSG seram, mau nggak kau? Contoh aja si Toreng sampai sekarang nggak mengatakan cinta. Terus lanjut terus. Tolong ke GRM tuh. Nggak berani dia ke Magelang kan, ke Malang kan. Tiket murah loh sekarang. Tiket murah loh. Orang kalau hanya tiket pulang pergi Tora, eksekutif kelas kereta api, tinggal kasih nomor rekeningmu, Bang, gue mengapelin si itu, gitu kan? Si itu ya. Si itu. Si itu. Itu dan itu kok. Bang, aku mau nginap di hotel, ku kasih Tora. Oh, cakep. Keren nih.
Coba tanya si Mega, kurang apa aku nganggap si Mega adik? Mega, kau pacaran? Aku bilang, kirim. Kau lagi pacaran, ku kirim kau tiket nonton sama makan-makannya. Gitu. Karena saya senang sebenarnya bersahabat dengan kalian. Apalagi anak-anak muda ini, jangan stres dengan masalah TA segala macam, lupa pacaran. Ntar seperti aku kan kawin ketuaan, anak masih kecil, udah tua gitu. Belum, Pak. Betul saya. Ya, siapa lagi? Ada lagi? Memang cantik gitu loh. Bukan, jadi selama dia mau ngepom-pom, kalau memang kalian tahu tracknya, kalian tahu caranya, oh, yang ada kan orang-orang yang dipom-pom ini newbie, ini nggak tahu cara penyelesaiannya, nggak tahu cara bacanya, nggak tahu apa yang harus dilakukan, nyangkutlah berbulan-bulan, nggak tahu dia tele itu salah bermasalah, dia masuk segede-gedenya, nyangkut nangis darah, pakai uang kuliah, pakai uang kos, kan? Kasian. Kalau saya jelas-jelas saya kasih detailnya sekian, uangnya maksimum sekian. Ya kan? Jadi kalau dia melanggar ya urusanmu, kalau melanggar gitu. Ya. Oke, ada lagi? Jadi, Pak. Apa sih, Det? Apa yang mau bertanya, Det? Korek-korek dia, Pak. Kata-kata pembuka dulu. Dia kalau nanya, Muter. Sistem filosofi. Mancing-mancing, Pak. Kan Sesuai, saya Pak. masa saya tanya. Seperti angkot di Bandung, cahom, cerom, muter dia gitu. Ciroyom. Tujuannya Ciroyom. Sampai Jepang. Iya. Kan saya enggak mungkin tanya, Pak, besok beli apa, kan enggak boleh. Enggak loh. Dulu toh, Pak. Aku kalau kuhitung ternyata bisa kita rame-rame. Dari waktu bulan berapa kan aku bilang, ini ya Wika. Artinya kan bisa. Tadi aja kan kemarin BBKP orang takut saya kasih. Ini kalian harus begini. Ya. Tapi kalau ku anggap nggak bisa dan cenderung berbahaya buat semua, kalau kita terlalu rame, tapi akan saya keep gitu loh. Tapi kalau memang saya anggap bisa dan selalu saya kasih resikonya di sini ya, jangan lawan. Betul nggak kawan? Halo. Betul. Betul, Pak. Betul. Gimana? Ya, Pak. Gimana, Det? Oke. Iya. Ini kan saya lihat indeks ini basic industry kayaknya bagus, Pak. Ada pilihan nggak ya kira-kira ya? Belum punya barang sih. Keren nih. Caca cantik nggak sih, Det? Wah, cantik, Pak, kalau fotonya loh. Bapaknya lihat dulu. Terus kalau bapaknya megang pistol, berani nggak, Det? Kau ngapelin dulu. Ya, masa enggak berani, Pak? Tabrak aja. Tetangganya pada kalah, Pak. Ya, orang Magelang itu orangnya adem-adem. Nggak bisa gitu, Det. Kalau IHSG posisi panik sel kamu besok, jangan kita jadi nampung gitu. Tradinglah kalau kita sudah bisa ngukur. Kalau bapaknya udah jinak, barulah orang ngomong. Cak, bapak udah tak sogok sama gulan garam tuh, Cak. Lulot gitu kan. Baru dia berani ngedekatin lagi. Sogok GGRM. Sogok dengan GGRM gitu. Nah, cuman kalaupun dia cantik, ya, coba tadi. Apa ini salah satu jenis saham basic industry? BRPT. BRPT. PPIA. Ada contoh lah, BRPT kau. Cantik, BRPT. Det. Iya, cantik. Cantik, Det. Cantik. Oh, ada perintah tuh. Iya. Cantik, Det. Cantik, oil kemana-mana lagi. Apa turun oil 6% gimana kau? Iya, Pak, maksudnya oil turun. Iya. Kan BRPT. Cantik, Det. Ada panahnya ya? Di yang Pabar, bukan yang di kita. Cantik, Det. Tapi berani nggak kau kalau besok? Ya, lihat gerakan kan, Pak. Sekat. Copet, ah. Tadi. Awas kau yang dicopet, Dedi. Mateng kau. Tadi aja aku mau eksekusi tadi. Besok aja lah gimana oil itu. Hourly-nya, Pak. Coba, Pak. BRPT hourly-nya, Pak. Mau ngorek kok, Det? Enggak.
Oh, recorded coba. Kan saya nggak bisa ngerubah dari tempat saya, kan ya bisa. Cantik, udah ada perintah mainnya. Coklat-coklat, udah ada coklat-coklat. Iya. Cuma masalahnya oilnya Didi, berani nggak kok Didi? Ya, betul Pak. Nanti lihat. Cantik, gadis cantik. Ya kan? Cuma nggak berani aku kalau sekarang gini, kalau dalam posisi bapaknya udah megang pistol, kalau ada gadis cantik, lebih baik aku diam dulu. Sampai bapaknya jinak, baru gue eksekusi. Siap. Iya kan? Filosofi Sitorang kan begitu, makanya sampai sekarang dia diam-diam aja. Lah gudang garamnya nggak dikirim-kirim, Pak. Iya. Kasih Pak Det. Ini gudang garam kode juga nih Pak. Bukan lu. Tapi minus tadi. Tadi minus gede sih. Pesan saya buat orang kalau mau ke tempat Caca, mampir dulu ke Borobudur terus megang Kunto Bimo. Kalau berhasil diapet berarti nanti. Weh, kuping kita orang panas kita tahu. Padahal kita orang udah punya tunangan lain. Bercanda ya orangnya biar hidup. Oh, tuh kode GR. Itu orangnya. Oh, itu Dia juga nggak apa-apa Pak. Oh, bercanda ya, jangan sampai kayak di pantai. Ini cakep juga sebenarnya. Nah ini cuman bisanya selot, 2 lot. Habis Pak modal Pak. Nggak bisa gede. Cantik, tapi ini ke bawah, ini hammernya gantung. Tapi kalau dia ternyata bisa break besok 47.600 ngejaga market, adalah kalian spek sedikit. Hanya untuk trading. Bahayanya 45.800. Targetnya 449. Worth it nggak? Dengan resiko. Tapi kalau saya tidak akan worth it karena marketnya dengan bapaknya si cantik ini lagi megang pistol deh. Mending kok diam-diam aja dulu. Sampai kemana sih bapaknya ini megang pistol? Kalau pistolnya ditembak ke kepalaku, ya nggak mungkin berani bapaknya. Artinya nggak berani ya. Ke orang aku nggak nembak anaknya, ngapain bapaknya nembak pistol ke aku kan gitu. Tapi kalau udah aku ganggu anaknya, pistol bapaknya. Kenapa? Karena market kalau dia tidak ada katalis yang cukup kuat, yang ada kita dikerjain jadi. Itulah namanya trading with momentum. Bacalah itu Dedi. Apa itu trading with momentum? Jika tidak ada katalis atau momentum yang cukup kuat, kau hanya akan diseret ke bawah-bawah. Artinya, kalau ternyata tidak ada momentum mengenai gudang garam, sebuah tren turun, candle turun, maka akan potensi untuk turun. Secantik apapun peluang pattern. Siap. Baca buku momentum, Dad. Udah naik kelas tuh, Dad. Jangan sampai yang aneh-aneh, Dad. Oh, siap. Apa nama bukunya, Pak? Aku cari aja sih itu deh, di trading with momentum, tinggal Google, baca semua trading with momentum. Makanya ketika momentum kemarin saya bisa sehari 100 juta, 60 juta, karena memang ada momentumnya. Giliran nggak ada momentum, kalian masuk gila-gilaan, dihajar market kalian. Orang momentumnya untuk turun, ngapain ngulik-ngulik? Macam kurang kerjaan, nonton aja dulu. Begitu, secantik apapun anaknya nggak aku tembak, cuman ku pandang aja, masa bapaknya nembak saya kan gitu. Yang ada kan gatal jari kalian, udah momentum turun, gatal jari kalian, diseret-seret lah kalian kan, ditembak bapaknya lah ya, ditembak market lah kalian. Itu loh maksud saya mengumpamakan si orang sama si Caca itu. Jadi makanya kalau saya itu selalu bro, training itu urusannya bagaimana orang gampang ingat, makanya training saya umpama wanita setia dan pelacur. Cuma tanya Bu Yani, akhirnya Bu Yani ngakak-ngakak, oh iya ya mirip pelacur. Pada fase-fase tertentu kita memang harus jadi pelacur. Pada fase-fase tertentu kita jadi wanita setia. Oke? Oke, Pak. Terima kasih.
Pintar banget si Didi nih ngorek-ngorek supaya dapat materi sedikit, lama-lama materi 40 juta pun habis kan gitu. Enggak lah Pak, kan masih banyak. Gudang ilmu kok, nggak habis Pak. Stoknya banyak ya. Tambah ya, Pak. Hitung-hitung bagi pahala lah. Hebat ngomongnya kalau Pak Dedi ya. Yakin jadi orang. Ngawur ini loh, padahal lo ngawur loh. Kan berapa loh, Cik? Ada lagi? Ya. Jangan sampai kalian sesat guys. Pokoknya gebanting Jumat lagi kan hari orang TP. Iya, hari orang TP lagi itu. Apa ini? Cocok nih jadi admin baru nih. Siapa itu? Pak Det. Jadi jadi tokoh masyarakat kita aja. Jadi tukang pom-pom aja lah Pak. Jangan. Jadi itu membawa kita ke dalam kemaslahatan umat. Amin. Amin Pak. Amin. Menuntun para newbie, menjelaskan ke para newbie gitu. Tapi percaya deh, suatu saat pasti ada bonus dari saya. Amin Pak. Kepala sekolah nih. Bonusnya ya Pak, sekolah ya Pak. Entah apapun yang kau mau nanti, sabar aja. Harga kesetiaan mahal, Dedi. Iya betul Pak. Pak Dedi. Buset. Bagi-bagi piye. Oh, saya yang minta harusnya loh Bu. Nah, yuk ada lagi. Jadi kalian arahkan orang-orang newbie itu traininglah dengan benar, cara yang benar, memandang yang benar, tahan diri. Dengan momentum ada belanja 10 loh. Dengan momentum nggak ada belanja 50% modal. Belanja 80% modal kan bahaya. Ya. Oke, ada lagi? Yuk. Malam, Pak. Malam. Pak Alex, gimana? Ya, ini Pak, berkaitan dengan sekarang ini kan kompositnya masih turun. Kalau kita misalnya buy dengan banyak itu emiten itu, kalau misalnya kita spek buy di garis MBC itu Pak, ya kalau yang udah MBC kita boleh nggak Pak? Ingat Pak Alex, ingat Garuda. Enggak boleh. Iya betul Pak. Saya pernah nanya Garuda. Ini besok kalian bisa cek ini juga ya, ini bisa digoreng-goreng juga nih besok. Nih. Nah, cuman on the spot ya, jangan sampai kalian bisa bomo di sini, batasi di sini nih 200 dengan ketinggian ya resikonya ini. Ketinggian kalau resikonya apa tadi? 274 maksimum. Berani nggak kalian nih 274? Nah ini kelihatan tadi seperti mau ditarik-tarik gantung. Tapi kalau dia gagal 310, kalian lepas sih. Takutnya double top ini. Ini kan MBC nih. MBC, garis coklat, dan ini ada pola bullish lanjutan. Tapi bullish lanjutan ini hanya 1-3% atau bisa nge-break 310 ini. Jangan nyangkut. Resiko tinggi, inilah namanya trading di ketinggian. Tapi perhatikan juga IHSG. Kalau IHSG nggak mumpuni mah paling nyopet-nyopet 3% kalian tahu. Jangan sampai ditahan. Jadi kalau dia ternyata crossingnya begini, nah tunggangin aja, tapi kalau gagal tunggangin ya buang gitu. Daripada kalau diseret lagi ke bawah, karena saya di 170-an gitu. Ini yang kau tanya kan, kalau dia crossing trend ini itu kan. Nah. Halo Lex. Putus dia. Oke, yuk next siapa? Alex. Terus kayak sinyal dia di Bandung susah. Yuk, ada lagi? Intinya sebenarnya saya bukan mau ngasih apa, tapi mengawal. Kalian punya apa, kawal gitu. Di mana saya mengawalnya Pak?
Di angka berapa itu yang saya inginkan sebenarnya, makanya darurat. Tapi kalau jum-jum biasa juga mah bukan darurat namanya. Halo, kok sepi? Suara saya di kopi nggak? Kopi. Ada. Babar. Ya, gimana? Ya, halo. Udah nggak punya barang kayaknya, Pak. Sudah Udah berhasil. keluar. Ya, gimana? Saya Weni Pak dari Tangerang. Gimana, Wen? Mau tanya ya, kembali ke Garuda tadi, itu kan dia udah di regresi atas ya Pak. Nah, kalau misalnya udah tembus regresi atas begitu, target selanjutnya kan yang garis coklat itu. Nah, kalau misalnya lewat dari garis coklat itu gimana ya Pak? Apakah jadi ada regresi yang atas jadi regresi bawah atau gimana sih? Atau nggak mungkin? Kawal aja terus. Nggak ada, cuma ini akan perlahan-lahan dia akan naik. Berarti akan trennya semakin tinggi. Oh gitu, jadi nggak mungkin kalau udah ke coklat atas terus turun gitu ya Pak? Bukan gitu ya? Maksudnya ada kemungkinan untuk naik, berarti regresi yang tadinya di atas jadi di bawah atau gimana ya Pak? Kan hukum Bollinger, dia tidak akan pernah terbang terus. Pasti akan ke middle Bollinger gitu. Jangan sampai kalian ini, kan Bollinger, middle Bollinger juga kan akan terus naik. Oh, berarti nanti ada regresi lagi di atasnya lagi? Bukan, regresi ini akan perlahan menghitung pergerakan moving average-nya. Ini kan regresi by moving average. So far dia akan menyesuaikan terus dan akan mulai naik. Makanya kalau udah diregresi, jangan tahan kalau ternyata gagal, karena akan nyungsep kembali lagi ke bawah. Gitu. Karena akan nyungsep kembali ke bawah. Gitu. Jangan dilawan. Kalau dia kembali ke bawah, wassalam. Tapi kalau ini terus naik, ini akan regresi, akan berubah arah menjadi tren positif dan akan terus melambung gitu. Oh gitu, ya Pak. Makanya saya bingung. Regresi ini kan bukan garis tangan, makanya saya nggak suka garis-garis tangan. Karena ini kan perhitungan moving average. Mengkalkulasikan semua moving average-nya dia dan dia akan terus. Sehingga kalau terkonfirmasi trennya itu seperti apa. Ini tren kecil, ini tren besar. Tren besarnya turun, tren kecil inilah yang terus. Jadi tren itu seperti gelombang. Jadi gelombang di laut itu kan kalau si Dedi lagi mandi-mandi sama istrinya gitu kan, di mana itu? Ded, kau suka kemana Ded? Ke Pasir Putih yang di Jogja Ded? Dekat rumah saya ada Pak. Oh ada, tapi nggak ada gelombangnya Ded. Ya tidak. Jadi dalam gelombang besar ada gelombang kecil. Dalam gelombang kecil ada lebih kecil lagi sampai dia buih-buih dan riak-riak aja. Jadi kapan itu riak-riak ya? Menjadi time frame lebih kecil lagi. I see Pak. Berarti nanti kalau misalnya udah naik gitu, dia mencapai ke garis coklat itu, nanti garis coklatnya juga naik berubah lagi atau gimana? Oh berubah lagi. Berubah. Sampai nanti dia crossing. Saya kaya dulu di Telkom. Soalnya saya selama ini agak bingung kalau misalnya ada di regresi atas berarti bakalan turun atau gimana? Ya pasti bisa turun lah, orang tren kuat juga nggak bisa dipatahin. Nah, seperti Garuda ini kan dia sedang mencoba mematahkan tanya. Artinya kalau nggak jadi dia nggak kuat dia untuk patah, jangan lawan, ngapain kau lawan market gitu. Iya Pak. Ini tapi kan kalau misalnya kuat terus. bisa ya. Kalau kuatnya tunggangin aja terus. Sampai ke langit ke-7 waktu itu Indi. Dari 600 ke 3000 perak, tunggangin aja terus. Iya, soalnya saya bingung maksudnya kalau misalnya udah lewat situ pasti akan turun lagi, berarti nggak mungkin balik ke harga awal sebelum COVID-19 dong. Ternyata itu mengikuti ya Pak, ya baru ngerti. Terima kasih Pak Bar. Kalau dia ternyata naik terus, ya bahagia yang di sini kan. Terus, inilah namanya swinger sejati. Tapi kalau ternyata gagal dan kembali, dan itu kan ada ciri-cirinya. Si candle-nya lah ini kan. Ya artinya kau jangan jadi swinger bodoh.
ya take profit dulu, batasi gitu lah. Tapi kalau ini masih ada peluang di sini, ya terus tunggang. Iya, paham Pak Gitu. sekarang. Karena ini akan naik nanti. News negatifnya muncul, berada di resisten, kemungkinan masih akan naik. Itulah materi tengah malam. Ya, kapan-kapan lah saya ulang, bagaimana memandang berita dan beruntunglah si orang yang jam tengah malam kan. Ya, Oh, orang. Oi. Gimana orang? Berapa jam lagi nih orang? 1 jam setengah lagi. Macam publish sekali. Nggak apa-apa lah, biar kalian makin akrab. Ya nggak Caca? Oh Caca. 1,5 jam lagi. Ya, terima kasih banyak ya Pak Bar. Iya. Iya ini. Godain si Caca dulu, mana Cacanya? Cak. Oh adek. Nggak masuk dia langsung. Nanti mutung, Mbak. Enggak, Nanti Caca. mutung, Pak. Ada. Bersuara Pak. Caca lagi kunci mentalnya. Kalau mentalnya kuat menghadapi aku, apalagi menghadapi ngadapin market, menghadapi sitor. Mental kalian itu yang kalian kunci. Ada lagi? Malam, Pak. Malam. Saya Jo, Pak, dari Pasuruan. Malam, Jo. Gimana, Jo? Iya. Jadi saya ada barang Telkom sama PSAB. Kalau posisi cash sisa 80%, saya tipikal swinger, tapi ya masih cari jadi diri lah, Pak. Kalau PSAB saya ada barang sekitar 3% di harga support 190, tapi kalau Telkom kemarin sempat spek buy 5% di harga 3150-an. Nah, buat kondisi yang DJI malam ini yang merah kayak gitu, Pak, enak untuk besok kalau dilihat dari supportnya enaknya kalau jebol keluar dulu atau gimana Pak? Kalau buat Telkom sama PSAB-nya Pak? Kalau PSAB dari Zoom pertama ada, saya nggak pernah mau bahas. Nggak pernah. Karena saya tahu siapa pemainnya dan saya benci sama pemainnya. Nggak pernah saya bahas. Coba kau tonton video, ada orang yang nanya PSAB, nggak pernah saya bahas. Iya Pak. Jadi bukan aku benci ini, tapi daripada ini sih lebih baik kau cari yang lain lah. Masih ada Antam, masih ada Tins yang tidak terlalu parah orangnya, tidak terlalu parah bener-benernya. Nah, takutnya kalian dinyungsepin ke gocap tiba-tiba apa enggak semangat kalian. Saya tidak pernah mengulas PSAB. Ya, jadi mohon kalian ini janganlah sebelum terjadi gitu. Kalau mau trading ya trading aja gitu. Tapi kalau mau ngulas swing, invest apa segala macam saya nggak pernah mau. Ya. Nah, ada sesuatu yang nggak bisa kuungkapkan gitu. Makanya aku nggak pernah ulas. Jadi saran saya terbaik ya janganlah gitu loh saham-saham begitu. Jadi kalau udah kejadian kegocap nangis darah, nangis Bombay gitu. Tiba-tiba crash market ditahan kau kegocap. Karena nggak ada satupun TA yang bisa mengulas saham PSAB. Ujungnya maut gitu. Sayangi uang kalian. Masih banyak saham yang tidak terlalu berisiko aneh-aneh. Ya. Nah, untuk Telkom, saya kan tadi saya ulas. Saya baru masuk Pak. Tadi nggak dapat slot. Oh, nggak dapat slot. Tendang gara-gara koneksi. Saya memang rencana masih buy pertama di sini. Kalau dia pun ke sini, saya mau rencana buy kedua. Polanya kan satu ya sih. Ini kotak ini kan. Saya masih suruh tim masuk maksimum 5%, jangan lebih. Betul nggak Togi? Oh Togi, Partogi, ketendang dia. Iya dah, betul.
Via Telkom betul, Dak. Gimana tugasmu? Apa susah? Biar ditonton orang ini. Sudah, Dak. Yang sesi 1 sudah tuh, tinggal aku kirim ya, Dak. Oh. Nanti Si malam To- ya, Dak. si Togi kusuruh ngasih rangkuman ini loh yang harus kalian perhatikan, tapi ya nggak terlalu banyak panjang videonya karena rangkuman. Yang paling penting itu kalian tonton dari awal sampai akhir semua video-video yang dipublish. Sama seperti sekarang kan, tips-tipsnya kan ada. Mana ada di video-video sebelumnya yang mengenai momentum kan? Ya Kak Dedi? Oh Dedi. Oke, Pak. Nah, jadi nggak bisa satu aja diulas, nggak bisa sambil jalan ini loh gitu. Jadi kalau kalian nonton setengah-setengah, jadilah kalian setengah-setengah. Gitu kan. Makanya tonton, karena di dalam studi kasus itu kadang biasa ada tips dan triknya. Ya, itu lagi paham ya. Jadi memang saya juga lagi ngakum pelan-pelan gitu loh. Siapa tadi yang nanya? Ini Pasuruan. Jo. Ya Jo. Bisa Jo, dipahami Jo? Yang penting MMUS jauh so far masih oke. Ya Jo. Halo, lost connection apa enggak ini? Jojo. Ketendang kayaknya dia. Yuk, ada yang lain? Makasih ya, Pak. Oh, udah. Aku kira kau lost connection. Iya. Iya, tadi barusan lost koneksi. Di rumah agak jelek soalnya. Saya sendiri masih, aku melihat di video sebelumnya saya sudah punya 300 juta something, tambah lagi ya, target saya sekitar 33 M-an di situ. Pelan-pelan. Iya, Pak. Kemarin saya juga sempat baca yang dari Bapak. Ada di Zoom kan? Di Zoom itu. Iya. Di video kan saya publish, saya udah belanja sekian gitu. Tapi kan itu cuma berapa persen gitu, jadi jangan kalian ngikutin itunya, karena masih kecil gitu untuk akun. Dan targetnya sedikit lama. Ada lagi? Ya. Pak Bar mau Makasih ya, tanya. Pak. Ya, sama-sama. Ya. Mau tanya Pak Bar. Dengan siapa di mana? Acien. Di mana? Bekasi. Bekasi ya. Di mana? Supaya orang lain, aku sih udah kenal Ibu, cuman kan yang lain kan perlu. Iya, Bekasi. Asalnya sih Banjarmasin. Pak, saya mau tanya Inaf, Pak. Itu kan naik cakep terus dia turun dalam, tapi habis itu ada news yang good news itu gimana, Pak? Masih boleh beli nggak? Kalau saya suruh bisa beli, orang saya udah di sini dan BTP, terus gimana sih? Oh, udah TP ya. Saya masih punya barang tapi kan belum masuk harga saya gitu, kurang berapa tik gitu. Yang pasti target penurunannya ke 600. Yang saya dengar infonya mau dibalikin ke 600. Ya. Oh. Inaf itu saya ikuti dari dia IP. Paham bener caranya dia mau, kapan dia mau naik, kapan. Iya, Pak. Ya, baiknya kau kalau ini janganlah, kalau hanya trading nggak bisa swing di Inaf. Iya, Apalagi kalau lagi mau kena. Kalau terlalu jauh dari ini udah bahaya ya, Pak. Orang ini kan ada di Zoom meeting waktu masih 600-an masuk. Kau masuk di puncak begini mah. Iya, itu masuk dari situ terus pas di pucuk beli arah lagi tuh ada beli lagi kayaknya, terus saya average down. Tinggal berapa tik lagi kena turun. Oke. Iya, Pak. Nggak bisa saya komentar dong saham goreng. Oh dia Pak. Iya, Pak. Pasti kalau saham-saham Jiwasraya jangan dulu untuk swing. Oke, Pak. Saham Jiwasraya kan masih terus jadi masalah. Iya. Dan yang KF kemarin tuh kecewa juga, saya dari tanya nggak dieksekusi. Masih berharap mimpi ke 3.000, Pak.
Kan itu artinya konsultasi tidak dihargai kan. Artinya kalau kalian udah konsul, pertimbangkan matang-matang. Saya juga nggak gratis-gratisan konsul. Coba kalian tanya yang bayar member 40 juta, mereka bayar mahal loh untuk konsul ke saya. Kalian udah dikasih konsul gratis, tapi kalian anggap angin lalu. Artinya apa? You don't respect me, brother. Oh, Dedi, bener nggak, Ded? Ya, Pak. Iya. Kalau kita membuktikan kita respect, oh ini saran sebuah sahabat. Ya, aku pertimbangkan, aku eksekusi. Itu fungsinya sahabat. Buat apa kau punya sahabat kalau opini sahabatmu yang tanpa kepentingan apapun kau abaikan gitu. Ya besok-besok ngapain kau katakan aku sahabat? Kan begitu. Ya. Ada lagi? Satu lagi Pak, Cak Huda. Kenapa? Cak Huda. Bandung. Cak Huda muncul juga. Iya. Gimana, Iya, tadi yang catatan BBNI tadi gimana Pak? Bagusnya saya take profit sedikit. Kalau kataku dengan situasi begini itu tidak ada kepastian, harusnya begitu dia syuting star, aku udah langsung eksekusi. Telat kalau kan. Iya memang. Ketika sudah syuting star, ingat aja rumus terus syuting star. Syuting star lebih baik keluar dulu. Kalau dia break di sini, lebih baik baru coba. Tapi kalau shooting star itu dan candle selanjutnya mau rubus, artinya langsung amankan posisi. Iya. Bisa jadi ini dia kan 1, 2, 3 dan sejarahnya dia kan kejadian kan berulang kali mau rubus. Ya kan? Bahaya gitu. Siap. Nih. Kan ini kan kejadian dia berulang kali mau rubus. Itu gap juga itu. Iya. Itu. Makanya waktu di grup umum kan saya bilang saya habis barang. Betul nggak Haris? Oh Haris. Haris, benar kan? Jadi karena itu ya amankan keuntungan gitu. Ngapain kita ngoyo? Siap. Sayang, takutnya besok merubah itu sayang keuntungan Cak Huda. Oke. Mending nanti ambil lagi. Ada tuh member udah untung 200 juta something gitu. Saya bilang keluar aja lah. Aku bilang. Enggak, nanti saya serok lagi di bawah lah. Kenapa harus melakukan stupid thing kan? 200 juta dari depan mata ya ambil aja dulu. Apalagi sudah ada candle kembali. Berarti kan 20 tips trading saham nggak ditonton atau ditonton dianggap angin lalu. 200 juta dia ngambil dari sini, dapat 200 juta di sini, keluar aja kau bilang kan lumayan menambah income dia 200 juta, nanti kalaupun ke sini disambut lagi. Inilah fungsinya TA. Atau minimum kalau body shooting star ini dia gagal, langsung eksekusi, keluar apapun ceritanya. Kan gitu. Ini kan si Acin kan nggak baca, nggak nonton video sebelumnya. Kalau Fibo dari sebuah namanya Morubosu lewat dari Fibo 50, segera eksekusi. Karena akan turun lebih tajam lagi nanti. Karena ada di video sebelumnya kan, Messi. Ya, saya bilang 50% dari Morubosu itu jangan sampai dilawan. Oh, iya. Kalau candle-nya 50% dari Morubosu hijau, kemungkinannya turun lagi. Itu kan nggak ada di buku, hanya saya yang men-state itu. Ya, benar Pak. 3 kali Bapak bilang kayak itu. Kalian berarti nggak peduli pada tips dan trik yang kalian buktikan sendiri kan. Kalau body Morubosu ini sudah 50%, apapun ceritanya gagal. Apapun ceritanya gagal. Dia di sini enggak. Ini kan Morubosu, ya kan? Dia masih tetap untuk naik karena 50% ini kan bertahan. Jadi Fibo yang kalian kenal, Fibo retracement, Fibo extension, itu kan masih secuil dari ilmu Fibo. Fibo itu ada juga Fibo candle namanya.
Dan nggak banyak yang tahu itu. Makanya aku bilang kalau kalian mau ilmu Fibo sama saya, kalau kalian belum certified, nggak bisa kalian lawan saya. Oke, clear? Oke, siap. Clear. Dan itu tips itu kalian ingat, kalau sempat Morubozu, 50% candle-nya itu dilawan sama Morubozu, artinya besoknya udah amsyong-amsyongan. Ya kan, belum pernah kalian dengar ilmu itu kan? Belum. Beruntunglah kalian yang semakin tegas malam ini. Udah, ada lagi? Satu lagi Pak. Gimana? BBTN. Kenapa BBTN? Saya beli di bawah 900 sih. Apa diamankan juga? Ya kalau kata aku aman kan. Kalau besok crash market begini mau diapain? Siap, ya? Siap. Yang masih berpeluang untuk bertahan itu yang harga 750. Tapi kalau yang harga 900 harusnya tadi kau sudah eksekusi, Cak. Karena sudah aku bilang di umum, ini kemungkinan berpeluang ke 900-an gitu. Balik modal. Ya, mau diapain karena sebuah kesalahan tidak baca tuh. Siap. Kira ada gap di sini dia nih. Dia akan kejar ini. Kalau dia akan kejar. Nah, ada yang nanya sekali-sekali bikin materi gap dong. Lah masa saya harus ngebahas khusus gap aja gitu kan, kurang kerjaan, tapi sambil jalan prakteknya ini loh, ilmu ini yang harus kau gunakan. Untuk yang ini ilmu ini harus kau gunakan. Gitu. Makanya untuk menjadi seorang technical analyst nggak bisa dalam satu ilmu technical analysis. Technical analysis ilmu modern itu berkembang pesat. Bahkan saya sekarang aja sedang belajar membayar orang $3.500 untuk ngajarin saya ilmu technical analysis, action and reaction. Action and reaction itu lebih parah lagi, bisa ngitung kapan akan kembali gitu. Kalau aku duga-duga sih mirip-mirip Astronacci gitu, tapi dia nggak pakai bintang-bintang, hanya hitungan matematik gitu. Saya aja udah segini aja masih terus belajar loh. Tapi minimum kalian jangan ke tingkat dewa dulu, tingkat dasar candle, tingkat dasar trend, itu kalian hafal dulu. Oke? Oke, siap. Terima kasih. Tercerahkan, Cak? Lain kali jangan diulangin ya. Oke, siap. Sayang keuntungannya. Kemarin tadi juga saya. Lo gila lo ya, untung kemarin itu sekitar total 500 juta loh. Teman saya tuh untung 500 juta, lo gila lo, sarap lo. Udah jelas-jelas dia shooting star di regresi. Dan kejadian ini bukan baru dipublish di Zoom sekarang. Zoom waktu Adi ambrol dari 1.200 ini, si saksi. Januari. Aku nanya Adi, besoknya langsung aku jual. Gak pakai mikir. Ajibnya cat yang saya sajikan ini jarang orang mengerti dan jarang orang punya. Cuma saya yang menciptakannya. Jadi kalau dia sudah diregresi, shooting star, kalau besok tidak ada kembali, lebih baik kalian keluar. Itu ajibnya ini. Jangan kalian tanya, garis ini apa Pak, garis itu apa Pak, lah hak cipta saya hilang nanti. Banyak pengkhianat murid saya dulu kan banyak pengkhianat. Padahal masih secuil yang saya turunkan ilmunya. Oke, ada lagi satu terakhir ya, sebelum saya istirahat. Udah mulai lemas. Pak, mau tanya karena. Gimana Rat? Pak itu JPFA. Kemarin kan di JPFA, Jakfa. Kemarin di YouTube kan Bapak bilang pertahanan di 1050. Tadi saya lihat dia kan mantul tuh dari pertahanan itu. Itu pertahanan untuk swing apa trading ya Pak ya? Trading. Trading ya. Ngapain kau swing, orang perintah robot di sini cari penyakit, kau di sini shooting star, ini dia juga bikin shooting star. Tadi ada di grup kan, ore gitu. Lo gila, dia kan hanya bertahan karena doji ini. Doji ini dia tembus ke bawah, 90% dia akan ke bawah. Oke.
10% itu hanya aksi bandar aja, dia mau kemana? Hebat nggak, Det? Bisa mengkalkulasi persentase, gitu. Iya, Pak. Itulah enaknya kau belajar teknikal. Dan saham-saham begini saya udah nggak pernah mau masuk, udah terlalu jauh dari robot sini, perintah sell ogah. Dan candlenya sudah mulai banyak jarum-jarum, ogah. Ingat materi di bulan Maret ya, candle jarum-jarum janganlah. Iya. Artinya kekuasaan udah terlalu jauh dipegang oleh market maker. Ada saya punya teman di Java ini itu hancur dan dia mengelola program juga di Stockbit. Lo gila lo senior masa ini aja lo nggak tahu. Habis-habisan dia di Java. Lo gila lo. Java lo main-mainin. Selama si candle ini masih bisa bertahan, candle doji ini coba aja kau trade. Ini artinya di sini tuh seimbang antara penjual dan pembeli. Nah, itu akan goyang-goyang terus. Tapi kan resikomu untuk gagal ke sini kan cukup kuat. Berani tuh. Saya mah ogah. Apalagi sudah membentuk jarum-jarum, alah ogah. Ini kan tadi dia naik, turun kan? Naik, trade, dipancing orang di grup. Lagi. Ogah saya. Tapi dia bisa mantul pas di angka yang Pak Bak sebut itu. Ajib kan? Iya. Itu enaknya belajar saya. Kau bisa memastikan di mana dia kejadian. Saya bilang ilmu aksi reaksi itu lebih gila lagi. Di tanggal sekian dia akan begini, di tanggal sekian dia dengan catatan berlaku untuk market efektif. Kalau market inefisien, ditanya si Dedi nanti dikorek. Ya kan, Det? Iya, Pak. Apa itu? Sudah nemu 2, Pak. Bagus, Pak. Ya, ada lagi sudah ya? Oke, ya pesan saya terakhir karena saya lagi nggak enak badan banget. Dan saya masih terus dalam pengobatan, sudah 4 tahun saya berobat. Nah, kemudian yang pasti pantau terus ini ya. Pantau DJI ini sama oil. Kalau ternyata melambung lagi ke 30 besok, itu kan, Morbozu kan, wassalamnya besok. Panic selling besok kan. Waduh, selesai besok. 4% lagi. Panic selling ini. Yakin kali. Pada latah Pak jualan semua tuh kayaknya. Pastilah. Ini kan support dan jadi resisten tuh di sini. Kalau besok ternyata sampai pagi ini malah jebol 25.800 ya. Kalau jebol 25.800 besok panik selling Asia semua panik selling. Iya. Asaid. Semua panik selling besok. Tapi so far kalau dia ternyata bisa kuat di atas 25.000, peluang Senin sih masih terbuka untuk pantulan. Karena memang udah terlalu jauh, makanya saya bilang kalau dia terlalu jauh begini itu saya khawatir. Makanya beberapa kali saya bilang zoom darurat untuk mengantisipasi ini. Kalau sudah naik begini lewat regresi pakai gap, waduh, salam. Kalau nggak buru-buru SOS semua barang mah cari penyakit. Atau kalau barang punya tapi nggak dikawal cari penyakit. Yang baru-baru bergabung mungkin belum nonton itu apa korelasi DJI. Kan ada di cara membaca chart 2 kan. Iya ada. Mungkin belum paham, belum kenal, dan belum mengerti, dan belum cinta sama Bardas. Tapi kalau udah lama-lama udah makin cinta pasti Pak. Iya Pak, betul. Ya, oke. Sekian dari saya. Tetap semangat, tetap berdoa. Jangan gegabah besok, karena saya nggak bisa mewarning kalian. Kalau sempat saya di ruangan lab yang tidak ada signal, kemungkinan saya nggak bisa ngapa-ngapain mewarning kalau ada parah-parah banget gitu.
Jadi jangan sampai gegabah. Chat mungkin akan saya sajikan malam ini. Jadi pantau terus, pasang pembatas-pembatas bahaya. Jangan sampai kalian terkapar. Udah terkapar di Desember, terkapar lagi ini gara-gara panic buying sudah break 5.000, padahal 5.000 itu adalah resisten. Ya kan? Orang kan panik buying udah 5.000 mau ke 6.000 katanya. Padahal waktu saya dan Bu Yeni malah yang lain-lain waktu masih ikut kan masih fase emas saya bilang. Udah di fase partisipasi publik secara teori do kalian masuk apa nggak cari penyakit. Berarti kalian belum paham apa itu do fase atau teori do. Kalau nggak salah sempat di jam malam saya bilang ini fase partisipasi publik loh, hati-hati. Jadi kalau udah fase partisipasi publik kalian masih ngotot, salam. Jadi bukan asing-asing jawaban. Ada semua ilmu terukurnya. Nah tontonlah video itu. Sekarang ini Dow Jones saja juga fase partisipasi publik, apa nggak gila? Oke, good kawan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Nama budaya. Salam budaya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.